Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam afdalal bashari fis sama'i wal ard. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Amma ba'd. Al-qail fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa dzakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Para pemirsa AIMS TV yang berbahagia, alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat nikmat yang tak terhitung nilainya, dan terus rahmat nikmat itu akan kita terima sampai nanti tiba saatnya kita dipanggil Allah, yakni setelah tutup usia. Para pemirsa AIMS TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya akan mengutip makalahnya Asy-Syaikh Al-Allamah Izzuddin bin Abdus Salam. Beliau mengatakan, akbahul jahalati jahalatul insan bimalikid dayyan wa bi ahkamil Qur'an. Kurang lebih artinya, kebodohan yang sangat terpuruk itu adalah jahalatul insan, kebodohan manusia yang tidak mengenal pada sang penguasa, yang tidak sadar dirinya kalau selalu diberi rahmat, diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kebodohan manusia yang terburuk adalah ia tidak mengerti tentang hukum-hukum Al-Quran, tentang hadis, tentang qaulnya para sahabat dan lain sebagainya. Oleh karena itu, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita telah maklum bahwa tuntutan syariat Islam itu adalah hampir semua menghendaki agar supaya kita bisa menjalankan dengan semaksimal mungkin. Orang yang bisa menjalankannya itu tentu orang yang memiliki power yang kuat. Power yang dimaksud di sini adalah yaitu tentang derajat keimanan seseorang di dalam memaksimalkan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, perintah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika ia mempunyai derajat keimanan yang tinggi, yang terdalam di dalam hatinya, maka sudah pastilah ia akan terus bergerak di dalam menjalankan perintah Allah. Tidak kenal kondisi bagaimanapun, apapun, ia pasti akan menjalankan dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu Rasulullah mengingatkan kepada kita, hendaklah kita memperbaharui iman kita itu. Jadidu imanakum gitu.
Kemudian para sahabat bertanya, kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Bagaimana kami memperbaharui iman kami wahai Rasulullah? Qala abshiru bila ilaha illallah. Perbanyaklah dengan membaca kalimat la ilaha illallah. Artinya ma'asyiral muslimin yang berbahagia, jika kita di saat derajat iman kita tinggi, pasti akan mengutamakan perintah Allah dari perintah yang lainnya, akan mendahulukan menjalankan perintah Allah dari perintah yang lainnya. Inilah yang kita ketahui bersama. Maka kadangkala ternyata kita ini tidak selalu maksimal di dalam menjalankan perintah Allah itu. Nah, dari sini maka kita ketika berada dalam kondisi iman yang lemah, tentu yang kita jalankan itu hanya menuruti hawa nafsunya saja gitu. Nah, karena menuruti hawa nafsu, maka sudah tentulah tidak menjalankan perintah Allah gitu. Walaupun sejatinya secara zahirnya ia menjalankan perintah Allah, tapi karena ingin dipuji, ingin mencari perhatian, ingin terkenal dan lain sebagainya, menjadi sia-sialah amal yang kita kerjakan itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu di dalam surat Yusuf, ketika Nabi Yusuf alaihi salam berkata, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu' illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Kurang lebih artinya, aku bukan berarti bebas dari satu kesalahan. Inna nafsa la'ammaratun bisu'. Sesungguhnya nafsu itu selalu mengajak, menyuruh kepada perbuatan yang jahat, mengajak kepada kejelekan. Illa ma rahima rabbi, kecuali nafsu yang mendapatkan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Inna rabbi ghafurur rahim. Sungguhnya Allah Tuhanku maha pengampun lagi maha penyayang. Nah, dari sini dapat kita ambil kesimpulan atau kita garis bawahi bahwa di dalam ayat ini, pertama, Nabi Yusuf tidak semerta mengatakan bahwa kami bisa menahan nafsu itu. Tidak. Beliau dengan sangat tawadhu mengatakan bahwa kami bukan berarti orang yang dijamin bisa menghindar dari kejahatan itu. Ini ketawaduan seorang Nabi Yusuf alaihi salam. Para pemirsa ITV News yang berbahagia, beliau sangat sadar dan paham seorang nabi, seorang rasul tidak boleh mengatakan saya mampu, saya bisa dan seterusnya. Karena orang yang berkata seperti itu adalah suatu perbuatan yang tercela, madmumah. Orang yang mengatakan kami bisa lebih dan lain sebagainya dalam urusan apa saja, maka itu sifat sombong akan muncul gitu. Oleh karena itu Allah mengingatkan wala tuzakku anfusakum, jangan mensucikan diri kalian gitu. Bahkan di ayat lain, alam tara ilal ladzina yuzakkuna anfusahum balillahu yuzakki man yasha. Masya Allah. Di ayat ini, apakah kamu tak memperhatikan terhadap kelompok orang-orang yang mensucikan dirinya itu, yuzakku anfusahum.
Hari ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mereka menjadi takabur, menjadi sombong karena ilmunya, karena hartanya, karena metodenya dan lain sebagainya. Barangkali yang ngetren karena nasabnya dan lain sebagainya. Tidak boleh kita mengaku-ngaku bahwa kami orang yang hebat, karena dinyatakan oleh Allah yang berhak menentukan siapa orang yang paling baik itu Allah subhanahu wa ta'ala, bukan kita yang mengaku. Kemudian tadi kembali kepada tentang makalah dari seorang Al-Allamah Izzuddin yang kedua di Ahkamul Quran, tentang hukum-hukum Al-Quran. Kebodohan yang terpuruk mereka yang tidak paham tentang Al-Quran. Oleh karena itu hari ini perjudian semarak itu, berjudi di mana-mana, dari kalangan anak-anak sampai orang dewasa, dari rakyat biasa sampai pejabat, dari orang yang bodoh tak mengerti sampai kepada yang pintar, mereka bersama-sama berjudi. Sungguh sangat luar biasa saat ini bahwa uang yang beredar dalam perjudian itu bukan miliar tapi triliun, bukan 100 triliun tapi lebih dari 300 triliun. Kalau hal ini tidak segera kita bersama-sama untuk mengatasinya, mengingatkan, mengajak, saya tidak tahu lagi 20 tahun yang akan datang, 10 tahun yang akan datang, jadi apa rakyat, jadi apa anak-anak kita saat sekarang ini. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hal inilah yang menjadi prihatin kita sebagai orang tua, sebagai pendidik. Bahkan tidak sedikit sudah banyak jatuh korban. Apakah karena mereka tidak tahu tentang Al-Quran? Jawabannya bisa tentu mereka karena tidak tahu, atau dia telah lupa karena Qurannya tidak pernah dibaca, atau dibaca tapi tidak tahu memahami tentang isi Al-Quran itu sendiri. Padahal Allah sudah menyatakan di surat Al-Maidah ayat 90, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansab wal aslamu rijsun min amalis syaitan fastanibuhu la'allakum tuflihun. Ini ma'asyiral muslimin, ayat yang menyatakan bahwa kalau ingin jadi orang bahagia, ingin jadi orang sukses, jauhi perjudian, jauhi minum-minuman keras, narkoba dan lain sebagainya. Allah sudah mengatakan di dalam ayat surat Al-Maidah ini ayat 90 bahwa itu rijsun min amalis syaitan, itu perbuatan najis dari pekerjaan syaitan. Oleh karena itu mari kita terus berjuang, berusaha, berupaya agar kita bisa bergerak bersama-sama, melihat anak-anak kita, mengontrol, mengawasi anak-anak kita sebagai orang tua, sebagai pendidik, terus memperhatikan agar mereka terselamatkan dari hal-hal yang merugikan tersebut. Bukan hanya itu, ma'asyiral muslimin, korbannya sudah banyak. Suami istri yang bercerai ribuan karena perjudian, yang bunuh diri dan yang dibunuh banyak karena perjudian. Berapa pegawai yang sudah dipecat juga karena perjudian, dan juga banyak anak-anak yang tidak punya masa depan karena ia ingin menjadi kaya tanpa bekerja. Kita harus berusaha, berikhtiar, bukan kemudian pegang HP di depan komputer kemudian ingin mendapatkan nilai besar. Tidak begitu Islam mengajarkan. Fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi. Jika selesai mengerjakan salat, bertebaranlah kita untuk mencari maisha,
bekerja keras gitu. Bahkan untuk bisa menjaga harga diri itu kita di samping harus punya ilmu, juga punya harta yang cukup, yang banyak ukurannya itu menurut kita kacamata orang-orang yang beriman. Maka tentu apa yang ada pada hari ini, apa yang kita dapat saat ini, itulah harta yang Allah berikan cukup keren. Oleh karena itu konsep Islam ketika kita ingin kaya, di antaranya adalah Allah telah memberikan catatan khusus, bersedekahlah gitu, pasti akan kaya. Jangan berjudi, kalau itu beruntung hanya awalnya saja, setelah itu kerugian, sudah banyak rumahnya digadaikan dan lain sebagainya. Akhirnya ia bunuh diri karena tidak dapat menebusnya. Naudzubillah summa naudzubillah. Apakah hal ini akan terus kita jalankan? Oleh karena itu di dalam penutup ayat yang ke-91 surat Maidah itu, fahal antum muntahun, apakah kalian masihkah tidak mau berhenti untuk melakukan perjudian itu? Akhirnya para pemirsa, jika kita ingin sukses hidupnya, tinggalkan perjudian, minum-minuman keras, ataupun bentuk-bentuk lain yang sifatnya sama, yaitu dengan judi, memakai panah dan seterusnya, atau membuang sesajen dan lain sebagainya. Itu semua adalah bentuk-bentuk yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya kesimpulan pada kesempatan yang berbahagia ini, pertama, mari para pejabat, para alim ulama, para orang tua, para pendidik untuk bersama-sama untuk bisa mengurangi perjudian yang saat ini telah merajalela di mana-mana. Jika hal ini kita tidak mampu melakukannya, tinggal tunggu saat kehancurannya. Itulah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini dan kita dengarkan ini betul-betul menjadi ilmu yang barokah, ilmu yang manfaat. Karena kata Rasulullah, khairun nas man ta'allamal ilma wa 'allamahu. Orang yang paling baik itu adalah orang yang terus belajar, mencari ilmu, mengajarkan ilmu dan seterusnya. Nah, itulah orang yang terbaik menurut Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita terus berusaha sesuai dengan kemampuan dan bidang kita masing-masing, keahlian kita masing-masing, untuk bisa terus berdakwah amar ma'ruf nahi munkar sehingga sampai ajal kita tiba. Itu yang saya sampaikan, mudah-mudahan menjadi keterangan yang barokah untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.